Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suon. Halo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali bersama Arif Yohamart. Kali ini kita akan melanjutkan cerita kawin kontrak. Mohon maaf, akhir-akhir ini saya banyak kegiatan, jadi tidak bisa rutin iku loh aku ngomong, jadi tidak bisa rutin upload setiap hari. Mohon maaf ya para penggemar kawin kontrak, tetaplah ciao di channel ini. Pesan moral dari ceritanya adalah janganlah memandang rendah siapapun, tetaplah rendah hati walaupun kemewahan telah dapat. Cinta sejati pasti ada, ketulusan juga ada. Selamat membaca. Episode 16 Kawin Kontrak karya V. Handayani, Rangkai Cinta episode 2. Ciao. Setelah memberikan Arini rangkaian bunga, Angga lalu menggenggam tangan wanita itu, mengajak menuju ke salah satu gerai tas dengan merek tertentu yang berada di dalam mall kota Casablanca. Lalu Arini menggelengkan kepalanya dan menolak dengan halus, akan tetapi Angga sebenarnya tidak mempedulikannya. Diambilnya 3 buah tas seharga 2 kali lipat, bahkan ada yang juga seharga 4 kali lipat dari gaji wanita itu. Arini sempat melirik label harga sebuah tas yang diberikan Angga untuknya. Dia menelan ludah 48 juta. Ada yang membatin bisa untuk beliin makanan dan pakaian anak-anak rumah sehingga selama 3 bulan. Arini hanya mengusap wajahnya yang disapu bedak bayi dengan merek tertentu. Tak hanya sampai di situ, Angga lalu membawanya memasuki sebuah klinik kecantikan. Dia ingin memberikan perawatan terbaik untuk Arini, gadis kampung yang memiliki dasar kecantikan, akan tetapi dirinya lebih memilih dibalut riasan dan dandanan yang amat sederhana tanpa mau menonjolkan kecantikannya. Angga ingin merubah semua penampilan istrinya. Dia ingin kecantikan istrinya dapat dipamerkan kepada para sahabat dan koleganya. Perawatan yang dilakukan petugas klinik cantik pada Arini telah selesai. Rambutnya yang kikal mayang telah ditata dengan sempurna. Warna hitam legam itu kini telah berganti menjadi warna kecoklatan muda. Garis wajahnya semakin memancarkan kecantikan. Angga sangat terpesona melihatnya. Senyuman mengembang dikedipkan salah satu matanya pada pemilik klinik itu. "Terima kasih ya dok, gue nggak nyangka dia berubah 180 derajat," kata Angga sambil menjabat tangan dokter Rian dan menyerahkan kartu untuk melakukan pembayarnya. "Jika dasarnya sudah cantik, hari ini cukup dipoles dikit aja, sudah bling dan kinclong kok. Gue malah seneng," jawab dokter Rian. Hari ini nampak salah tingkah dengan penampilan barunya, seakan bukan dirinya yang berada dalam cermin itu. Angga lalu memberikan dirinya sebuah kantong belanjaan yang dibelinya pada saat Arini melakukan perawatan. "Sekalian ganti busananya ya sayang," kata Angga sambil menyerahkan apa yang dipegangnya sedari tadi. Arini nampak bingung, akan tetapi dokter Rian lalu meminta salah satu pegawainya untuk mengantar Arini ke bilik perawatan agar dirinya dapat berganti pakaian yang dikenakan dengan pakaian yang baru. "Tok tok tok, sayang, ngapain? Kok lama banget?" kata Angga sambil mengetuk pintu di mana Arini sedang mengganti busananya. Rupanya Arini terdiam mematung di depan cermin yang berukuran 1 kali 2 meter yang terletak di bilik itu. Dia nampak terkejut melihat perubahan yang ada di dirinya. Dia lalu membuka pintu bilik itu, menampak Angga telah berdiri di hadapannya dengan memandangnya dengan kagum. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka lalu menuju ke kantor. Weng. Security yang membukakan pintu untuk Angga dan Arini nampak heran karena pimpinannya membawa gadis lain sambil menggandeng tangannya dengan mesra. "Ketipu kamu ya. Kurang ajar Pak Angga ini. Baru saja menikah dengan sudah bawa pacar barunya ke kantor. Kasihan Bu Arini. Aduh, persisnya. Dia ingin memandang gadis yang dibawa Angga itu lebih lama. Dia tidak ingin memandang gadis yang dibawa Angga lebih lama. Hatinya menjadi panas. "Terima kasih ya Pak, Bapak sudah makan siang," tanya wanita itu dengan suara lembut. Pak Hadi terperangah. Suara lembut itu seperti suara yang selalu menyapa dan memberikan paket untuk anak istrinya setiap mereka gajian. Suara yang setiap pagi menegurnya dan mengucapkan selamat pagi. Dia lalu mengangkat wajahnya dan memperhatikan wanita berambut coklat itu. Arini tersenyum.
Dia tahu Pak Hadi tidak mengenali dirinya dengan rambut coklat muda dan riasan tipis di wajahnya kali ini. Saya Arini Pak Hadi, Arini yang sama kok, tugas Arini sambil tersenyum manis. Pak Hadi lalu menepuk jidatnya. Dua jempolnya dinaikkan ke atas. Maaf Bu Pak Angga, saya pangling, saya nggak ngeh loh kalau ini Bu Arina, kata Pak Hadi sambil membungkuk minta maaf. Hush, jangan panggil Ibu, panggil saja Arini, seperti biasa ya Pak, kata Arini sambil menepuk pundak Pak Hadi. Gak boleh Bu, kan Bu Raini sudah menjadi istri Pak Angga. Walau saya telah menjadi istri Pak Angga, bukan berarti saya harus berubah. Tetap panggil saya Arini atau Mbak Arini ya Pak, kata Arini lembut. Pak Hadi dan Angga menatap wanita itu masih sama seperti dulu. Tidak ada bias kesombongan pada dirinya walau dirinya telah menjadi bagian dari perusahaan milik suaminya. Angga tersenyum. Tidak salah saya memilih gadis kampung itu, batinnya. Angga dan Arini kembali melanjutkan langkahnya menuju ruangan kerja mereka di lantai 6. Pandangan beberapa orang yang melihat mereka kala menaiki lift dibalas dengan senyuman. Beberapa orang nampak berbisik-bisik satu sama lain. Bukankah itu Pak Angga yang baru menikah? Tanya salah satu resepsionis. Ya elah, kan dia yang paling tampan yang berkantong di gedung ini, jawab rekannya. Kok dia berani memeluk pinggang wanita tadi ya? Lebih cantik dari Mbak Arini lagi. Apa ndak kasihan jika bertemu Mbak Arini di atas nantinya, dengus dengan nada kecil. Hush, jangan ikut campur. Mereka mah bebas. Orang-orang kaya kayak itu, apalagi kalau tampan seperti Pak Angga, mudah dapat yang cantik-cantik dan gonta-ganti pasangan, jawab rekannya sambil meneruskan pekerjaannya. Ada rasa kesal dalam nada suaranya. Ingin rasanya dia menegur Pak Angga dan memperingatkan dia tentang Arini. Akan tetapi mereka sama sekali tidak memiliki daya. Ya iyalah bos, masa melu-melu urusannya bos, betilah. Lift yang membawa Angga dan Arini telah sampai. Setelah mereka membuat beberapa dari karyawan di ruangan itu mengalihkan pandangannya pada pimpinan mereka yang tengah menggandeng seorang wanita cantik dengan mesranya. Hati mereka tercekat melihat begitu beraninya Pak Angga membawa wanita lain di sini, sedangkan pernikahannya belum cukup sebulan. Rani yang mejanya bersebelahan dengan meja Arini nampak geram hingga tanpa sadar dirinya mematahkan alat tulis yang dipegangnya. Arini, kamu Arini kan? Kata Mbak Nani yang kebetulan berada di dekat Arini berdiri. Sedangkan Angga telah melangkah masuk ke ruangan Rama untuk menyampaikan pesan dari koleganya yang menghubunginya beberapa saat lalu. Karyawan yang melihat Mbak Nani mengguncang bahu wanita yang baru datang itu sontak memperhatikannya. Iya beneran dia Arini, pakai Rani sambil berlari kecil dan memeluknya. Semuanya bersuit-suit bertepuk tangan. Angga yang menyaksikan dari bilik kaca ruangan Rama nampak tersenyum puas. Rama yang melihat gerak-gerik Rani nampak bingung kala melihatnya memeluk wanita yang baru datang bersama sahabatnya itu. Asem lu enggak, cewek mana lagi yang lu bawa itu? Gadis kampung lu kemanain? Lu suruh pulang ya tadi? Tugas Rama sambil melempar Angga dengan kertas yang sudah dikepal-kepalnya. Kayak es kepal malah. Angga tersenyum penuh rahasia. Dikedip-kedipnya matanya pada Rama dengan gaya digenit-genitkan. Sini, perhatikan baik-baik, kata Angga sambil menarik tangan Rama mendekat ke arah kaca. Coba lu perhatiin baik-baik. Kenal gak? Kata Angga. Rama memicingkan matanya. Wanita berambut coklat dan berpakaian setelan kerja modus itu sama sekali nampak asing di matanya. Tak ingin berlama-lama, penasaran dia lalu menekan intercom di atas mejanya dan menghubungi Rani untuk memerintahkan wanita berambut coklat itu ke ruangannya. Arini segera bergegas menuju ruangan Rama setelah diberitahukan oleh Rani. Diketuknya ruangan Rama yang tertutup rapat. Tak kula nuwun. Masuk, jawab Rama. Selamat siang Pak Rama, manggil saya, kata Arini. Dibandingkan wajahnya pada suaminya, Angga yang nampak tersenyum-senyum sendiri. Rama yang sangat mengenal suara itu nampak menutup mulutnya.
Dia nampak terperangah dan terpesona akan penampilan baru gadis kampung di hadapannya ini. "Kamu Arini kan? Beneran Arini kan?" tanyanya berulang kali. "Iya Pak, saya Arini," jawab Arini polos. Rama tertunduk di mejanya, matanya tak berhenti memandang Arini. Perubahan yang dilakukan Angga benar-benar membuat gadis itu menjelma menjadi Cinderella. Abad 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Entah mengapa ada desir halus di hatinya. Arini yang nampak jengah diperhatikan sedemikian rupa segera menundukkan wajahnya. "Maaf Pak, apa yang bisa saya bantu Pak?" kata Arini. "Kamu kembali saja ke mejamu sayang. Persiapkan dokumen perusahaan untuk bertemu kolega kita besok. Minta Rani dan Amir mempersiapkan dirinya juga," jawab Angga dan meminta istrinya agar segera berlalu. Rama, lu kenapa bengong?" tanya Angga sambil mencolek sahabatnya. "Enggak, lo apain gadis itu? Gue bener-bener gak nyangka dia bisa secantik itu," jawabnya. Ingin rasanya Rama mengatakan pada Angga bahwa dirinya juga mulai menyukai gadis kampung itu. Angga tergerak. Dia bahagia bisa membuat Arini menjadi wanita versi ibu kota yang tetap santun dan berhati mulia. Rasa sayang dan cintanya pada gadis kampung itu telah menggunung. Dia tak seperti wanita-wanita yang lainnya. Rama tersadar kala kawinnya berdering. Nampak nomor dan nama Benny tertulis di sana. Panggilan itu. "Rama, tolongin gue, urgent. Gue tunggu di bis," tanya Benny lalu menutup teleponnya. "Enggak, Benny ketiban masalah. Dia butuh bantuan kita," kata Rama sambil memandang Angga dengan wajah tegang. Rama lalu mengambil kunci kendaraannya. Dia lalu berjalan keluar ruangan sambil diikuti Angga di belakangnya. Angga mendekati meja Arini dan berpamitan padanya. Arini nampak mengangguk dan mencium tangan suaminya itu sebagai doa untuknya. Rama yang menyaksikan hal itu nampak semakin terbakar rasa cemburu. Ada sesal di hatinya karena taruhan mereka disetujui oleh Angga yang sangat sulit menyukai wanita. Dia takjub akan perubahan pada diri Angga yang biasanya cuek. Rama mengacu kendaraannya dengan cepat, lalu segera mereka duduk di hadapan Benny tiba di kafe yang disebutnya tadi via telepon. Ada hal penting apa Ben?" tanya Angga sambil membuka kacamata dan meletakkannya di atas meja. Benny tidak menjawab. Dia mengambil gawainya dan memperlihatkan sebuah pesan yang diterimanya setelah mengantarkan Rama kembalinya dari makan siang. Angga nampak terkejut membaca pesan itu dan menyerahkan pada Rama untuk dibacanya juga. "Apaan? Desi hamil?" pikir Rangga tertahan. "Ini wanita yang tadi siang makan bareng kita kan?" sambung Rama lagi. "Kok bisa Ben? Kenal di mana dia? Kok gue baru lihat dia?" tanya Angga dan Rama hampir berbarengan. "Gue udah kenal dia sudah 2 bulan yang lalu. Setelah clubbing bareng gue ngajak dia ke apartemen gue. Terkadang gue nginap di kos-kosannya dia atau gue jemput dan ajak ke hotel," jawab Benny sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Nampak rasa penyesalan menyelimutinya. "Emang lu gak pakai pengaman?" tanya Rama dengan gusar. "Gue gak tahu bro, gue lupa. Lu pada tahu kan gue kalau lagi mabuk ya jus aja," jawab Benny sambil membalas. Baru kali ini dirinya terjebak dengan permainannya sendiri. Permintaan Desi untuk menikahinya sangat menyiksanya, sebab Desi juga merekam semua perbuatannya. Rupanya Desi berusaha memeras dirinya. Dia tahu bahwa Desi adalah perempuan malam yang suka dibayar oleh beberapa pria hidung belang. Dia benar-benar terperangkap. Angga termenung, bayangan Arini bermain di pelupuk matanya. Tiba-tiba dia merindukannya. Bersambung maneh. Episode 16 telah selesai ya guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode 17. Ciao. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare?
Aku Hulk. Menungso werna ijo, sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawa. I love you.